Tetapi di sini adalah kenapa harus terjadi penembakan dan siapa yang salah. Tentu ada sebab-sebab tertentu pihak otoritas Malaysia menembak. Ini dalam setiap pihak polis lah. Jadi adakah mereka cuba melanggar bot APMM ataupun ada mereka menggunakan senjata seperti parang dan sebagainya, bentuk senjata yang digunakan untuk menyerang APMM dalam siasatan lagi lah. Dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, media Indonesia saat ini sedang digegerkan tentang kasus penembakan kepada 5 TKI Malaysia, yang mana penembakan itu dilakukan oleh pihak otoritas atau petugas di perbatasan perairan Malaysia. Sehingga dalam insiden ini terdapat 1 orang meninggal, 1 orang luka berat, dan 3 orang luka biasa dan dirawat di Malaysia. Telah dikonfirmasi bahwa 5 TKI ini adalah TKI ilegal atau TKI yang masuk ke negara Malaysia tanpa surat-surat yang resmi. Kalau orang Malaysia bilang itu adalah pendatang haram atau PATI, pendatang asing tanpa izin. Karena telah terjadi penembakan sehingga nyawa 1 orang melayang, akhirnya di media sosial netizen Indonesia itu mengecam Malaysia. Tidak hanya netizennya, pejabat-pejabat di Indonesia juga ikut mengecam perbuatan pihak otoritas Malaysia yang dikatakan terlalu berlebihan menggunakan kekuatannya sehingga menimbulkan 1 nyawa orang Indonesia melayang. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa harus terjadi penembakan? Siapa yang salah di sini? Kalau kita bicara soal status TKI itu tentu mereka itu salah karena mereka masuk ke negara Malaysia tanpa surat resmi atau ilegal. Itu sudah salah. Tetapi di sini adalah kenapa harus terjadi penembakan dan siapa yang salah. Tentu ada sebab-sebab tertentu pihak otoritas Malaysia menembak para TKI ilegal ini. Nanti kita akan tayangkan videonya, press conference atau sidang resmi dari PDRM Malaysia. Kemudian seperti apa sih tanggapan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI terkait insiden ini? Bagaimana responnya? Oke, mari kita tonton bersama-sama. Setelah itu kita akan tonton bagaimana kronologi sebetulnya ya yang nanti akan disampaikan pada saat sidang resmi yang disampaikan oleh PDRM Malaysia. Oke, mari kita tonton saja videonya. Kita buka Sapa Indonesia malam dengan informasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI mendesak pemerintah Malaysia mengusut penembakan oleh petugas maritim Malaysia terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Tanjung Ru, Selangor. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, juga meminta pemerintah Malaysia mengambil tindakan tegas petugas patroli maritim mereka jika terbukti menggunakan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI akan segera bertemu dengan pemerintah Malaysia untuk membahas kasus ini sekaligus berupaya mencegah agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Kementerian P2MI juga akan memberi bantuan termasuk bantuan hukum dan pendampingan terhadap korban dan keluarganya. Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas
langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian hari. Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau ilegal. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Petugas patroli maritim Malaysia mendapati kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Petugas patroli maritim Malaysia menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia. Akibat penembakan ini, 1 pekerja migran Indonesia tewas. 1 lainnya dalam kondisi kritis, sedangkan 3 lainnya luka-luka. Korban saat ini dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau perkembangan insiden penembakan 5 WNI ini. Melalui pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri menyatakan KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Oke, itulah tanggapan dari Kementerian P2MI tentang insiden ini. Intinya pihak kementerian mendesak Malaysia untuk menyelidiki ya insiden ini, apa sebetulnya yang terjadi pada saat kejadian dan adakah kemungkinan pihak otoritas Malaysia telah menggunakan kekuatan secara berlebihan ya. Intinya pihak Indonesia mendesak Malaysia untuk menyelidiki kasus ini, diusut sebenderang seterang-terangnya begitu ya. Kemudian sekarang kita tonton sidang resmi dari PDRM Malaysia tentang insiden ini. Bagaimana kronologinya sehingga terjadi penembakan itu. Oke, mari kita tonton bersama-sama videonya. Saya akan ambil. Okey. Oi. Satu lagi mengenai kes yang tembak kan. Ada beberapa laporan yang mungkin tidak dimejakan. Jadi mungkin Dato' boleh buat pengesahan sikit untuk kes tembak perairan. Ya, APMM. Ya, berkaitan dengan kes tembak pada awal pagi lah. 24 hari bulan Januari yang lepas ni, kejadian tu berlaku di perairan Tanjung Ru, Banting, di mana pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Serang ya. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke Hospital Sultan Idris, Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Sedang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang. Manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Kuala Langat di Hospital Banting. Jadi pihak APMM ada melakukan laporan polis berkaitan insiden tersebut. Begitu juga dengan pihak hospital yang telah menerima pesakit yang kena luka tembakan. Okey. Jadi pihak polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 307, iaitu cubaan membunuh, kanun keseksaan,
Seksyen kedua bawah Seksyen 186 Kanun Kesusahan juga, iaitu menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Dan satu lagi Seksyen 39 Akta Senjata Api, iaitu melepaskan tembakan di tempat awam. Okey. Yang melepaskan tembakan terhadap anggota tu serangan tu serangan mana sebelum APMM melepaskan tembakan? Yang ni dalam siasatan pihak polis lah. Jadi adakah mereka cuba melanggar bot APMM ataupun ada mereka menggunakan senjata seperti parang dan sebagainya, bentuk senjata yang digunakan untuk menyerang APMM, dalam siasatan lagi lah. Okey. Dia keluar daripada perairan kita. Tujuan dia masuk ke sini tu adakah untuk tangkapan ikan ataupun dia ada urusan pengedaran dadah ke apa atau jenayah? Buat masa ni kita tak jumpa apa-apa dalam bot. Jadi siasatan awal sekarang ni kita dapati kumpulan ini yang kita kesan ni 5 orang. Mungkin ada lagi lebih ramai daripada tu. Dalam bot tu, kapasiti bot tu antara 15 hingga 20 orang boleh naik bot tu. Jadi kita percaya bahawa masa ni mereka cuba keluar balik ke negara mereka. Jadi dalam proses itu di perairan tersempat dengan pihak berkuasa APMM. Waktu itulah berlaku insiden ini. Jadi apabila ada pihak yang menyerang pihak berkuasa ini dalam usaha mempertahankan diri, mereka telah melepaskan tembakan dan mengena kepada sebilangan mereka ni. Okey. So yang kita jumpa sekarang 5 orang ni, 1 dah meninggal, 4 dalam rawatan pihak hospital. Dan kita sedang mengesan yang lain-lain mungkin ada dalam bot tersebut sewaktu kejadian. So semua dipercayai warga asing tak? Ya, semua dipercayai warga asing. Sekarang ni status yang cedera tu macam mana tu? Stabil. Stabil Polis sudah rekod statement. 4. Okey? Polis sudah rekod dia statement ke belum? Dalam proses lah. 1 sudah, 3 lagi masih belum direkod, but akan dalam masa yang terdekat lah. Semua ada dokumen. Data asing. Data asing Ha? tentang Faizil. Yalah. Daripada awal lagi saya dah bagi tahu pendatang warga negara asing Indonesia. Maksudnya saya haram. Ya, masa jumpa ni tak ada dokumen. Masa kita jumpa 5 orang ni tak ada dokumen. Can I ask about the Kuala Langat, the 15-year-old girl's case? Remember the IP wasn't... Ni different case Ini selesai Faham untuk yang 1 mati dan juga 4 yang selamat ni, umur dia orang range dia Dalam 30 hingga 40-an. 30 sampai 40. Okey. Alright. The 15-year-old girl's case, the two brothers were... Ya. Okey, soalan lain Soalan lain apa? Oke, itu saja ya. Tadi ini seterusnya soal kasus lain yang dijelaskan. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana kronologinya sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh pihak otoritas Malaysia atau apa tadi itu ya, APMM ya, kepada 5 TKI ilegal itu ya. Dikatakan tadi pada pagi hari gitu ya, petugas otoritas Malaysia berjumpa dengan bot yang di dalamnya ada 5 TKI ilegal ini. Kemudian TKI ini menyerang pihak penguat kuasa Malaysia dan terjadilah penembakan di situ karena melindungi diri dari serangan itu. Kemudian bot itu, TKI itu lari gitu ya. Kemudian keesokan harinya dijumpailah bot itu, 1 orang meninggal dan 1 orang luka berat dan 3 yang lainnya di hari yang sama dijumpai, kemudian dibawa oleh warga ke hospital, ke rumah sakit. Begitulah kira-kira ya singkatnya. Dan tadi juga disebutkan bahwa TKI itu membawa parang atau benda tajam ya, yang digunakan untuk menyerang pihak penguat kuasa Malaysia. Dan oleh karena itulah pihak petugas ya, penguat kuasa Malaysia melepaskan tembakan kepada TKI ini dan sehingga mengakibatkan 1 korban nyawa melayang. Dan kasus ini masih berlanjut ya, masih diusut gitu ya. Tadi juga ada menyebutkan pasal tentang menggunakan senjata api di tempat umum, di tempat awam gitu ya, itu masih didalami. Maka nanti itu juga
termasuk dalam pelanggaran. Kemudian tadi juga ada pasal tentang menghalangi pihak penguasa menjalankan tugasnya. Intinya kasus ini masih bergulir, masih berjalan. Apakah nanti pihak penguasa atau pihak otoritas Malaysia yang melakukan penembakan kepada TKI ilegal ini akan dikenai hukuman atau terdapat unsur-unsur pelanggaran di situ sehingga mereka mendapatkan hukuman begitu. Kasus ini masih berproses, masih terus berjalan. Kita tunggu saja hasilnya, gitu ya. Hal-hal atau kejadian-kejadian seperti ini tuh memang suka dicari-cari sendiri gitu ya sama TKI Indonesia. Sebetulnya Malaysia setiap tahun kalau tidak salah ya mengadakan program pemutihan bagi warga-warga asing ilegal yang ada di Malaysia yang ingin kembali ke negaranya. Ya, Malaysia itu memberikan kemudahan untuk pulang secara resmi dan itu murah, hanya sekitar 500 ringgitan gitu ya. Itu nanti bisa pulang secara resmi tanpa dikejar-kejar pihak penguasa Malaysia. Tanpa pulang sembunyi-sembunyi, pulang dengan aman gitu ya. Tetapi kadang TKI Indonesia ini malah milih jalur yang berbahaya seperti ini. Ya, konsekuensinya adalah seperti ini. Mereka dikejar oleh pihak petugas di perbatasan, di perairan. Kesusahan malah dicari sendiri. Malaysia itu sudah memberikan kemudahan, malah mereka mencari kesusahan sendiri. Ya, kemudahan sudah dikasih, tapi mereka cari susah sendiri. Gitu ya. Inilah akibatnya. Oke, kita tunggu saja perkembangan kasusnya ya, perkembangan case-nya dan bagaimana nanti hasilnya ya. Mungkin itu saja konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.